Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Tria Putri, NIM 45202020, Prodi Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah statistika dengan materi definisi populasi dan sampel dan juga jenis-jenis metode penarikan sampel. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu populasi dan sampel. Secara umum, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dalam terminologi, penelitian populasi dapat dijelaskan sebagai sekelompok individu, lembaga, objek, dan lain sebagainya yang memiliki kesamaan karakteristik yang menjadi kepentingan seseorang peneliti. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau finite dan populasi tak terbatas infinite. Populasi terbatas atau finite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh yaitu populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, dan lain-lain. Populasi tak terbatas atau infinite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah merah dan dalam tubuh seorang, dan lain-lain. Sementara sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis metode pengambilan sampel. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku dalam penelitian. Sementara itu, kelemahan dalam penggunaan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Yang kedua, yaitu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat, yaitu pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Yang selanjutnya yaitu non-probability sampling, yaitu
Teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling yang sudah saya jelaskan tadi. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Yang pertama yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Misal seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam penelitian. Kelebihan dari metode ini diantaranya tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian. Cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu, kekurangannya sama dengan teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Yang kedua yaitu snowball sampling, bisa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari responnya. Misal, penelitian tentang penyintas kekerasan seksual. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Sesuai dengan namanya yaitu teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang terakhir yaitu kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas statistika. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.